Buat yang mau nonton semua pertandingan bola gratis, termasuk Liga Champions, Premier League, La Liga, langsung cek link di deskripsi ya. Tak ada bangunan yang berdiri selamanya, bahkan istana paling megah pun pada akhirnya akan retak. Bukan karena pondasinya lemah, tapi karena dunia terus berubah. Kejayaan itu seperti musim, datang dengan angin kemenangan, lalu pergi bersama embusan keraguan. Kemenangan demi kemenangan seringkali membuat lupa bahwa di balik sorak-sorai dan piala yang diangkat tinggi, ada tekanan yang tak terlihat. Tekanan untuk selalu sempurna, tekanan untuk terus menang, tekanan yang lambat laun mengkikis, dan di titik tertentu, bahkan raksasa pun bisa kelelahan berdiri. Manchester City bukan sekedar klub, mereka adalah simbol supremasi baru di sepak bola modern. Dikuasai kekuatan finansial, dilatih otak brilian seperti Pep Guardiola, dan diperkuat pemain-pemain kelas dunia. Mereka bukan cuma menang, mereka mendominasi, mendikte ritme permainan, dan menjadikan trofi sebagai rutinitas tahunan. Tapi di balik semua itu, waktu terus berdetak, dan pelan-pelan, dominasi yang dulu kokoh mulai terasa rapuh. Bukan keruntuhan yang dramatis, tapi penurunan yang datang perlahan. Inkonsistensi mulai menyelinap ke ruang ganti. Sorotan tajam dari media tak lagi hanya soal kehebatan, tapi mulai mempertanyakan kestabilan. Sekilas City masih terlihat tangguh, tapi retakan kecil mulai terlihat jelas. Hasil pertandingan yang tak lagi konsisten, cedera pemain kunci di momen penting, gosip kepergian yang tak lagi bisa ditepis, dan ketika satu persatu pilar utama mulai terguncang, orang mulai sadar kerajaan ini yang dulu tampak tak tersentuh mulai menunjukkan sisi manusianya. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sports Station. Dominasi Manchester City selama beberapa musim terakhir kini mulai terlihat goyah. Klub yang pernah begitu ditakuti di bawah komando Pep Guardiola, kini tampil seperti bayang-bayang dari kejayaannya sendiri. Inkonsistensi di Liga tersingkir lebih awal dari Liga Champions, dan performa yang terus menurun jadi sorotan besar. Bagaimana tidak, Erling Haaland harus absen karena cedera pergelangan kaki. Kevin De Bruyne, motor serangan sekaligus otak permainan, dipastikan akan meninggalkan klub di akhir musim ini. Dan kini, Pep Guardiola, arsitek dari semua kesuksesan mereka, mulai dipantau oleh AC Milan. Satu persatu pondasi utama Manchester City mulai runtuh. Ketika mesin utama sudah tak lagi bekerja maksimal, dan suku cadangnya mulai rusak satu persatu, kekuatan City terlihat rapuh. Skuad yang dulu tak tersentuh kini mulai kehilangan arah dan kestabilannya. Di tengah persaingan yang semakin sengit, mereka terlihat seperti tim yang kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Badai ini bukan hanya menanggung jalannya musim, tapi juga mengubah masa depan klub, dan badai itu dimulai dari satu pengumuman besar. Kabar mengejutkan datang dari Etihad Stadium. Kevin De Bruyne, gelandang andalan Manchester City, dikonfirmasi akan meninggalkan klub akhir musim ini. Informasi ini pertama kali disampaikan oleh Fabrizio Romano, yang menyebut bahwa pemain asal Belgia itu akan berstatus bebas transfer setelah kontraknya berakhir. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat peran besar De Bruyne dalam kesuksesan Manchester City selama hampir satu dekade terakhir. Sejak bergabung pada tahun 2015, ia telah menjadi jantung permainan, mengantarkan City meraih berbagai klub domestik maupun Eropa. Kini, kepergiannya membuka peluang bagi klub-klub top Eropa untuk mendapatkan jasanya tanpa biaya transfer. Beberapa laporan menyebutkan bahwa klub dari Liga Spanyol, Serie A, hingga Liga Arab Saudi mulai mengincar sang maestro lini tengah itu. City sendiri belum memberi pernyataan resmi, namun satu hal yang pasti, fans akan memberikan penghormatan besar untuk salah satu legenda terbaik yang pernah mengenakan seragam biru langit. Di sisi lain, kabar buruk lainnya datang dari lini depan. Manchester City dipastikan kehilangan Erling Haaland untuk sementara waktu setelah sang striker mengalami cedera pergelangan kaki saat menghadapi Bournemouth dalam laga perempat final Piala FA. Haaland harus keluar lapangan dengan pelindung kaki setelah mencetak gol penyama kedudukan sebelum digantikan oleh Omar Marmoush yang kemudian mencetak gol kemenangan.
Cedera ini menjadi pukulan telak bagi City. Dengan 30 gol dari 40 pertandingan musim ini, absennya Haaland bisa mengganggu perburuan 4 besar, terutama saat mereka bersiap menghadapi laga panas seperti derby melawan Manchester United dan pertandingan penting kontra Leicester City. Klub menyatakan Haaland akan menjalani pemeriksaan lanjutan dan berharap dia pulih tepat waktu untuk tampil di Piala Dunia antar klub FIFA musim panas nanti. Tapi hingga saat ini, semuanya masih bergantung pada hasil evaluasi medis. Dan seolah dua badai belum cukup, kini awan gelap juga mulai menggantung di atas kepala Pep Guardiola. Meskipun masih terikat kontrak hingga 2027, nama Guardiola kini dikaitkan dengan AC Milan. Klub Serie A itu dikabarkan sedang memantau situasinya dan menjadikannya target utama untuk menggantikan Sergio Conceição yang gagal mengangkat performa Rossoneri musim ini. Milan memang tengah terpuruk, tertahan di papan tengah Serie A dan gagal di Liga Champions. Karena itu, manajemen klub mulai mencari pelatih dengan visi yang lebih tajam dan Pep Guardiola jadi kandidat impian mereka. Tak hanya Milan, rumor menyebutkan beberapa klub besar juga mulai melirik sang pelatih seiring performa City yang tak lagi segarang dulu. Jika Pep Guardiola benar-benar pergi, maka dalam satu musim yang sama, City bisa kehilangan 3 sosok paling penting, Kevin De Bruyne, Haaland, dan Pep Guardiola. Untuk klub sekelas City, ini bisa jadi awal dari kemunduran besar. Memang benar kata banyak orang, tak ada kejayaan yang bertahan selamanya. Seperti musim yang terus berganti, seperti langit yang tak selamanya cerah, dominasi akan selalu punya batas, dan waktu adalah lawan yang tak bisa dikalahkan. Manchester City, klub yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kekuatan, inovasi, dan kemenangan, kini mulai merasakan pelan-pelan hembusan perubahan itu. Bukan soal kekalahan di satu pertandingan, bukan pula sekedar absen dari trofi, tapi lebih dalam dari itu. Tentang kehilangan arah saat pilar-pilar yang membangun kejayaan mulai rapuh. Saat Kevin De Bruyne memilih pergi, ketika Erling Haaland harus menepi karena cedera. Dan kini, saat nama Pep Guardiola mulai dikaitkan dengan klub lain, narasi kemasan City tampak seperti sedang menuruni tangga yang selama ini mereka daki. City belum benar-benar jatuh, mereka masih ada di papan atas. Tapi kepercayaan, kekompakan, dan aura tak tersentuh yang dulu melekat kuat, semuanya mulai memudar. Dan dari sinilah sebuah babak baru mungkin akan dimulai, entah sebagai awal untuk membangun ulang atau jalan sunyi menuju akhir kejayaan. Dalam sejarah sepak bola, tak sedikit kerajaan yang besar perlahan memudar, bukan karena mereka kalah, tapi karena mereka kehilangan alasan untuk terus menang. Dan kini, kita menyaksikan itu dari kejauhan. City yang dulu ditakuti, kini mulai diragukan. Waktu akan terus berjalan, dan sejarah akan mencatat semuanya. Tapi satu hal yang pasti, setiap era besar, seindah apapun, pada akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada yang abadi hanyalah perubahan itu sendiri.